Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bihaqqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama menghadiri kajian di sore yang berbahagia ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saat Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan bisa berhadir untuk mendengarkan kajian-kajian tentang ayat-ayat Allah dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar kita menjadi umat yang terbaik di atas muka bumi ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan mengangkat martabat wanita yang dahulunya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wanita itu tidak pernah dihargai. Kalaulah Allah tidak mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kita tidak bisa merasakan bagaimana lembutnya kasih sayang orang tua kita. Sungguh apabila Rasul tidak diutus ke atas muka bumi ini, maka tidak ada generasi yang akan meneruskan risalah ini. Dikarenakan posisi wanita pada saat itu, setiap bayi wanita yang lahir, maka orang-orang jahiliyah akan menguburkan mereka, karena ini merupakan sebuah aib, sebuah kemaluan apabila yang lahir itu adalah anak perempuan. Dan yang menjadi kebanggaan apabila seorang perempuan melahirkan anak laki-laki. Ini merupakan sebuah tradisi jahiliyah. Alhamdulillah Allah mengutus kita Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat hidup, dan tidak ada satupun pedoman yang harus kita lewati dalam kehidupan ini. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam kehidupan berumah tangga, bagaimana kita mencari rezeki, Rasul memberikan suri teladan kepada kita semuanya. Bagaimana kita bisa mencari rezeki sedangkan kita sedang berada di dalam rumah. Rasul sendiri yang menjelaskan pola-pola bagaimana mengais rezeki secara ekonomi syariah. Oleh sebab itu, di zaman yang milenial ini, sering di antara kita itu bertukar balik di dalam melaksanakan pekerjaan. Terkadang seseorang laki-laki mengerjakan pekerjaan orang perempuan, dan yang lebih parahnya lagi, seorang perempuan, seorang wanita mengerjakan pekerjaan laki-laki. Para kaum kapitalis dan kaum orientalis mereka mengatakan bahwasanya pekerjaan itu merupakan harus setara antara laki dengan perempuan. Padahal Allah sendiri yang mengatakan kepada kita untuk mengingatkan kita kembali bahwasanya walaysa dzakaru kal untha, tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan. Dan hal ini akan membawakan kepada konsekuensi di mana nanti tidak akan pernah sama antara pekerjaan laki-laki dengan pekerjaan perempuan.
Oleh sebab itu, ibu-ibu, umi-umi, kakak-kakak dan adik-adik yang saya cintai, mari sama-sama kita melihat apa yang diajarkan, yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW kepada kita. Karena tidak ada contoh yang lain. Kalau seandainya kita kepingin hidup sukses di dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat, maka suri teladan kita itu ya Rasulullah. Nah, kalau seandainya hari ini, kenapa kita tidak bahagia? Mungkin kita belum mencontohi kehidupan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Salah seorang tokoh muslimah yang sangat terkenal di Mesir, Dr. Aisyah Abdurrahman, beliau mengarang sebuah buku, dan ini inti buku yang akan kita jelaskan hari ini. Beliau mengarang buku yang bernama As-Sayyidat Baitun Nubuwah, wanita di rumah Nabi. Itu terdiri dari nenek, istri, anak, dan sampai generasi berikutnya. Ini semuanya menjadi pembahasan, dan ini sebenarnya yang harus dipelajari oleh ibu-ibu semuanya. Bagaimana mencontoh perilaku, tingkah laku, kehidupan Sayyidat An-Nubuwah, wanita-wanita di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Namun pada sore yang berbahagia ini kita tidak akan membahas semuanya, tentu waktunya tidak akan cukup. Saya akan mengambil tema sebagaimana yang diminta oleh Ibu Dr. Rahmawati, bahwasanya bagaimana aktivitas perekonomian yang dibangun oleh para istri Nabi. Banyak di antara kita, di saat kita membaca ayat Al-Hujurat ayat 33 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah, menetaplah kalian di rumah kalian dan jangan kalian berhias dengan hiasan orang-orang jahiliyah. Sebagian orang itu salah memahami menetap di rumah, sehingga mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun, tidak boleh mencari rezeki, tidak boleh berbuat apapun. Ini merupakan sebuah kesalahan di saat kita tidak berpedoman kepada rumah tangga Rasulullah SAW. Mari kita lihat sosok dan profil istri Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku tersebut dijelaskan ada beberapa profil. Yang pertama, Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini merupakan istri Nabi yang dipuji oleh Sayyidah Aisyah tentang kehebatan beliau. Bayangkan, ya, bayangkan Sayyidah Aisyah dengan Zainab itu sama-sama mempunyai persaingan antara istri Nabi. Namun di dalam hal kebaikan, istri Nabi ini saling memuji di antara sesama mereka. Nah, Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya beliau itu adalah wanita yang terpuji, yang bersedekah dengan hasil tangannya. Coba bayangkan, bagaimana mungkin kita akan mewujudkan implementasi ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33, ya. Kenapa? Karena perintah setelah disuruh menetap di rumah, ya, waqarna fi buyutikunna, maka perintah Allah selanjutnya kepada ummahat, kepada para ibu-ibu, anak gadis, itu adalah wa aqimnas shalah, maka dirikanlah salat. Dan yang kedua, wa atinaz zakah, dan tunaikan zakat. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa mengeluarkan zakat kalau seandainya mereka tidak mempunyai pendapatan? Nah, oleh sebab itu ini tafsir yang dijelaskan langsung bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Istri Nabi juga berprofesi, mempunyai profesi-profesi. Zainab binti Jahash itu mempunyai profesi yang pertama sekali adalah beliau mempunyai keahlian dalam menyamak kulit. Dan ini tidak ada dilakukan hari ini oleh para ibu-ibu. Padahal kalau misalnya kita ingin, ya, ingin menciptakan produktivitas di ekonomi itu ya dari rumah. Nah, misalnya kulit itu bisa diolah menjadi tas, bisa diolah menjadi apa saja, produk-produk yang memang bisa dijual. Dan ini yang dilakukan oleh ibu kita, Ummahatul Mukminin Zainab binti Jahash, itu melakukan penyamakan kulit. Dan kulit tersebut ada yang dijual, ada yang diproduksi dalam berbagai macam bentuk.
Contoh misalnya, ada yang dinamakan dengan kirbun. Kirbun itu adalah kantong air. Misalnya hari ini, ibu-ibu yang minum air di dalam cup kemasan itu sebenarnya memang sudah tidak sangat sehat. Terlebih di saat meminumnya tidak habis, ya, itu akan membuat mubazir ganda. Maka oleh sebab itu, air itu memang sudah tidak bisa diminum lagi apabila sudah biasa. Seperti kehidupan di dunia modern lah katanya. Kalau minum tidak boleh habis. Padahal Rasul tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Kalau minum ya sampai habis. Kalau makan ya sampai habis. Nah, hari ini mempunyai sebuah tradisi, kalau minum dan makan sisakan sedikit makan, itu yang paling bahaya. Karena ini adalah sikap mubazir. Nah, dulu tempat kantung air itu adalah dari kulit kambing. Dan itu dijahit. Sehingga tidak pernah ada yang dinamakan dengan polusi. Semua sisi itu tidak ada zaman Nabi. Kenapa? Karena semuanya alamiah. Dari mana? Siapa yang mengerjakan? Bukan dikerjakan oleh pabrik, namun itu semua dikerjakan oleh orang-orang wanita yang berada di dalam rumah mereka. Maka sungguh hebat. Kalau ada sebuah disertasi yang berjudul tentang at-tijarah fi ahdil khilafah, Harun ar-Rasyid itu salah seorang khalifah yang sangat mewah dan sangat kaya pada saat itu, sangat maju kejayaan Islam pada masa beliau. Beliau mengatakan di saat beliau menyapa seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak perempuan, itu Harun ar-Rasyid sebagai khalifah mengatakan kepada ibu tersebut, "Engkau wahai ibu seorang yang sangat kaya raya." Coba bayangkan, begitu khalifah mengetahui bahwasanya si ibu mempunyai 3 orang anak perempuan, itu adalah orang yang kaya raya. Kenapa? Karena si anak perempuan tersebut akan mempunyai produktivitas di rumahnya. Beda sama hari ini, Bu. Mindset itu sudah berubah. Ya. Mindset itu sudah berubah. Seorang anak itu harus dijadikan sebagai PNS. Nah, misalnya seperti itu. Ini sudah menjadi mindset dan tradisi hari ini. Sebenarnya ini bukanlah tradisi yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan begitu juga dengan khalifah-khalifah yang ada setelah itu. Kenapa? Karena Ummul Mukminin Zainab binti Jahash itu juga mempunyai skill. Yang kedua adalah beliau berdagang minyak wangi. Dan ini boleh bagi ibu-ibu. Berdagang minyak wangi ini merupakan sebuah hal yang sunnah. Bahkan sekelas Umar bin Khattab itu orang yang paling tawadhu. Saking tawadhunya beliau, suatu hari ini musim panas, air ini sangat panas. Jadi Umar itu mengambil inisiatif untuk merendam kurma di dalam air tersebut supaya jangan terlalu panas airnya. Namun pada saat itu Umar mengatakan tidak jadi meminum air tersebut karena nanti takut. Karena ada sebuah ayat di dalam Al-Quran itu yang mengatakan, nikmatilah dunia kalian hari ini karena kalian nanti akan diazab di hari akhirat. Maka Umar takut di saat teringat ayat tersebut tidak jadi minum. Karena ini menurut Umar adalah sesuatu yang akan membuat dia akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Namun, nah ini yang kita katakan, namun Umar mengatakan semahal apapun minyak wangi belilah dan juallah. Kenapa? Karena itu adalah di antara pekerjaan yang sunnah. Ini adalah pekerjaan yang sunnah. Dan kita mempunyai tata cara. Nanti bisa dipelajari kapan pakai minyak wangi. Jangan pergi ke pajak impres kita pakai minyak wangi 3 meter kita dari orang sudah kecium bau kita. Oh ini bau ibu fulan. Oh ini bau ibu pulin. Jangan. Ini yang dinamakan dengan tabarrujal jahiliyah. Kapan dipakai minyak wangi itu punya fikihnya tersendiri. Nah, di sini bahwasanya kedua pekerjaan Zainab itu adalah menjual minyak wangi. Yang ketiga adalah menenun. Dan ini yang paling banyak yang tidak dilakukan lagi oleh ibu-ibu. Dulu teringat saya almarhum ibu saya setiap hari misalnya sambil berzikir beliau itu sambil menenun. Ada saja yang selesai. Dan hari ini tidak ada lagi saya melihat. Sudah jarang sekali. Mungkin mak-mak yang sangat tua, mak-mak yang sudah tua masih ada hari ini. Tapi kalau misalnya yang masih muda-muda, kreativitas ini sudah tidak ada lagi. Ya, coba boleh lihat.
Tapi kalau misalnya life skill ini diajarkan kembali kepada anak-anak muda, anak-anak gadis, itu akan sangat produktif. Misalnya masker hari ini kenapa tidak dibuat misalnya dari tenunan? Misalnya kain depannya dari medis, tapi belakangnya itu dengan tenunan. Ini bisa dikreasikan dan ini bisa dijual sebenarnya. Dan banyak hal, ya banyak hal. Kenapa tenun? Karena salah seorang imam mazhab yang paling terkenal itu adalah Imam Abu Hanifah. Beliau itu adalah ulama yang mempunyai usaha jual kain. Hari ini, mohon maaf, misalnya seperti saya nggak jual kain dan bukan ulama. Ini yang paling bahaya. Kita, kalau dulu ulama-ulama terdahulu itu adalah ulama yang mempunyai usaha yang memang usaha tersebut dapat meningkatkan kualitas keimanan para santrinya untuk bertakwa kepada Allah dan kepada Rasul. Salah satu yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah, bahwasanya beliau mengajari Abu Yusuf. Abu Yusuf itu adalah murid kesayangan beliau. Di saat Abu Yusuf mempunyai murid yang kesayangan, ya, beliau melihat, kamu jangan bekerja dan belajar sama saya dan saya akan gaji kamu. Ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan. Di saat mereka mempunyai kemampuan, maka berilah kemudahan tersebut pada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan kita melihat sosok Aisyah, yaitu yang mempunyai pekerjaan. Begitu beliau meninggal Rasulullah SAW, karena kesibukan beliau itu sangat luar biasa, berkhidmat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, begitu beliau Rasulullah SAW meninggal, pada saat itu Sayyidah Aisyah itu mengajarkan menjadi seorang guru. Nah, guru ini bukan hanya guru bagi orang perempuan, namun juga guru bagi orang laki-laki, tapi dengan adab, karena beliau adalah ummahatul mukminin. Dan ini sebenarnya yang harus dicontoh. Setiap pengajian yang itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya apa? Boleh ibu-ibu memberi pengajian, tapi ada tabir yang memisahkan antara audiens laki-laki dengan si ustazahnya. Sama juga misalnya hari ini, misalnya saya memberikan pengajian, ya, saya juga harus menjaga mata saya. Ini merupakan min adabit ta'lim, dari diantara adab ta'lim. Kita memang di zaman yang akhir-akhir ini semuanya mengalami krisis. Sebenarnya kita sangat mengharapkan generasi-generasi seperti Ananda kita ini, mereka-mereka inilah yang akan menjadi ustazah, yang akan mengisi tempat kami mengisi. Jadi kami tidak akan lagi mengisi di sini di saat anak-anak kami nanti yang wanita ini sudah mereka besar dan mereka menguasai keilmuan-keilmuan ini. Akan tetapi mereka lah, ini sebuah harapan. Sebuah harapan bagi kami yang kami saat ini mempunyai anak perempuan. Kami akan mendidik anak-anak kami untuk menghafal Quran, untuk mempelajari fikih, untuk mempelajari bahasa Arab. Supaya apa? Supaya mereka, anak-anak perempuan kami ini bisa mengisi majelis-majelis ibu-ibu. Tidak lagi dengan abi-abinya, tidak lagi dengan ayah-ayahnya yang akan mengisi majelis ibu-ibu ini. Ini sebenarnya sangat penting peran. Kenapa? Karena peran ini diberikan contoh oleh ummahatil mukminin. Ini sebenarnya yang harus kita contoh. Dan setelah menjadi guru, ya, kemampuan Aisyah itu juga adalah ilmu nasab. Ilmu nasab itu adalah ilmu yang beliau itu bisa merunutkan garis keturunan, dan ini tidak ada sama kita. Misalnya saya hanya bisa meluruskan generasi saya itu sampai dengan 5 generasi. Setelah itu saya tidak tahu lagi ke mana. Tapi Aisyah itu bisa meluruskan generasi itu sampai ke pucuk-pucuknya. Dan ini diwariskan dari ayahnya, Abu Bakar. Abu Bakar mempunyai keahlian mengetahui semua nasab-nasab orang semuanya. Ini sebuah keilmuan. Dan kemampuan lain yang dimiliki oleh Aisyah itu adalah kemampuan syair, puisi. Ini menandakan apa? Ibu-ibu, ya, itu boleh berpuisi. Nah, puisinya itu adalah puisi yang bisa meningkatkan keimanan kepada Allah, bukan puisi-puisi jahiliyah, puisi-puisi galau. Misalnya anak-anak muda itu sering menulis puisi-puisi tentang kegalauan.
tapi cobalah untuk menulis syair. Kenapa? Karena pada masa jahiliyah itu seseorang yang bisa mengungkapkan ungkapan tulisannya dengan puisi itu menandakan mereka itu adalah orang yang memang mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, dan itu dimiliki oleh Aisyah. Nah, yang paling menarik sebenarnya salah satu ungkapan Urwah ini adalah keponakan Aisyah. Urwah menanyakan kepada ammahnya bahwasanya bagaimana mungkin engkau bunda bisa mengetahui ilmu pengobatan. Ya. Aisyah itu adalah seorang dokter. Coba bayangkan, dan ini tidak ada yang ketahui, yang banyak yang mengetahuinya. Dan saya sewaktu membaca buku itu juga baru kaget. Wah, ternyata Aisyah juga istri Nabi itu adalah tabib. Coba bayangkan hari ini berapa banyak kedaruratan yang kita masih tolerir. Mohon maaf ya. Misalnya seorang laki-laki itu, seorang perempuan harus berobat ke dokter laki-laki. Kenapa? Karena kita tidak pernah mempersiapkan generasi perempuan kita untuk memasuki ranah tersebut. Nah, ini sebenarnya yang dimiliki oleh Aisyah. Aisyah itu adalah salah seorang wanita yang paling banyak mengetahui tentang medis, tentang pengobatan. Sehingga Urwah waktu itu menanyakan kepada Aisyah, apa saja, dari mana kamu bisa, wahai bunda, dari mana engkau mempelajari tentang pengobatan tersebut? Beliau mengatakan bahwasanya pada saat akhir-akhir Rasul itu sakit pada akhir-akhir masa hidupnya. 2 tahun itu berdampak terhadap racun dari Bani Khaybar. Suatu racun itu dibubuhkan ke dalam daging kambing. Nah, pada saat itu banyak tabib yang berdatangan, yang menawarkan, memberikan obat-obatan, dan semua resep obat-obatan tersebut itu diingat oleh Aisyah, dan itu bisa di dalam kepalanya, sehingga siapa yang sakit beliau bisa memberikan obatnya, ya. Dan itu ditulis dalam buku Tibbun Nabawi, ya. Bagaimana pengobatan Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan di antara apa saja aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh ummahatul mukminin di dalam rumah tangga. Nah, hari ini merupakan sebuah harapan kepada kita semuanya untuk bisa mencontohi apa yang pernah dilakukan oleh ummahatul mukminin kepada generasi kita. Sebenarnya kalau kita mau ingin sukses, itu tidak usah jauh-jauh untuk bisa menghasilkan produksi apa saja. Contoh yang paling gampang, misalnya kita banyak membantu Bu Dokter, ya, banyak membantu di dalam hal ini di Koperasi Syariah Muhammadiyah itu kita banyak membantu ibu-ibu untuk berusaha di rumahnya, menghasilkan produk dari rumahnya, dan alhamdulillah ini berhasil. Kenapa? Karena ini merupakan aktivitas memang seharian di rumah, sehingga mereka pun tidak pernah akan mengganggu aktivitas di rumah. Kenapa? Karena ini sebenarnya yang memang harus kita ciptakan. Bagaimana suasana bekerja tidak dengan meninggalkan kewajiban pokok di rumah tangga. Sehingga kalau misalnya dulu orang-orang terdahulu di tahun 70-an, 60-an, itu semua anak-anak perempuan, khususnya dari Matang, orang-orang tua itu mensekolahkan anak perempuan itu menjadi guru, karena dengan satu harapan, di saat seorang wanita menjadi guru itu tidak akan mengganggu aktivitas rumah tangga. Nah, ini merupakan sebuah harapan kepada kita semuanya. Rumah tangga itu bisa menghasilkan pendapatan perekonomian. Nah, di saat kita bisa menghasilkan pendapatan, tentu pendapatan ini dari segi ekonomi dia harus balancing, harus seimbang, tidak boleh lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Ini yang paling terpenting. Kenapa? Karena di saat kita mempunyai pendapatan, itu disah oleh jin, ya. Itu disah oleh jin. Bagaimana disah? Nyo neganto kulka, nah, nyo neganto TV, nyo neganto nyo nublo cila, nyo nublo ya mandung, ya. Hal-hal seperti inilah yang dinamakan dengan konsumtif, ya. Hal-hal konsumtif ini tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya. Salah apabila ibu-ibu mempunyai pandangan bahwasanya Rasul itu miskin, itu salah besar.
Ya, Rasul itu adalah orang yang paling produktif. Rasul itu adalah orang yang paling energik. Tapi di saat beliau mempunyai sesuatu, beliau itu tidak pernah menyimpannya. Dalam istilah ekonomi itu tidak pernah di-hold, tidak pernah digenggamnya, tidak pernah. Lalu semua yang dia dapatkan itu langsung didistribusikan secara normal. Naurun sedekah pun kameng, gejok julam pun lain. Hal seperti ini tidak terjadi kepada kita hari ini. Nah, sehingga apa? Sehingga saya sering menulis, ya, bahwasanya kalau memang kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dengan satu gelas air dan satu bungkus nasi, kenapa kita harus mencuri? Itu kan? Kalau memang kebahagiaan itu kita sudah bisa makan satu piring nasi, kenapa kita harus mencuri, harus menindas orang lain, harus menipu orang lain, harus melakukan kecurangan-kecurangan? Bukankah semua harta itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhirat? Sama juga seperti hari ini. Nah, di saat kita mempunyai pendapatan, di saat kita mempunyai pendapatan dan income dari pendapatan kita di rumah itu bukan hanya untuk kita nikmati bersama keluarga kita, akan tetapi perlu kita distribusikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena ini merupakan tanggung jawab moral. Kalau tidak, Allah tidak mengatakan di dalam surat Ahzab tersebut, dan keluarkanlah zakat. Karena ini merupakan suatu kata kunci. Kadang-kadang zakat itu diibaratkan untuk sedekah juga zakat. Kadang-kadang kata-kata sedekah Allah gunakan dengan makna zakat. Oleh sebab itu, kata-kata zakat itu adalah kata-kata yang memang harus kita buktikan kebenarannya. Karena kata-kata zakat itu adalah kata-kata tumbuh, kata-kata bersih. Bagaimana kita bisa membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya apabila kita bersedekah, apabila kita mengeluarkan zakat, itu akan tumbuh harta kita. Ini sebenarnya yang harus kita buktikan. Kalau seandainya tidak, berarti kita gagal dalam membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam hal kehidupan rumah tangga, selain kita dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tabzir, kegiatan-kegiatan mubazir. Karena apa? Karena posisi keuangan rumah tangga itu harus seimbang. Ini yang perlu sekali diingatkan kepada semua komponen rumah tangga. Kalau masih ada bapak-bapak yang katakanlah mengkonsumsi makanan dan jasa yang mubazir, maka ingatkanlah. Contoh yang paling gampang, orang sering menanyakan kepada saya, Ustaz, suami saya susah sekali buang rokok, gimana caranya Ustaz? Saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Kalau suami ibu ngerokok, ada Rasul di samping, berani nggak beliau kira-kira merokok di samping Rasul? Itu pertanyaan. Nah, coba tanyakan kepada si suami atau si ayah, ya, beuheun pi rokok na Rasulullah samping. Ini pertanyaan yang memang bagaimana cara seseorang itu berhenti untuk merokok. Ini kan mubazir dalam hal mengkonsumsi barang. Bagaimana dengan mubazir dalam hal mengkonsumsi waktu? Ya, bayangkan hari ini di saat kita tidak pernah mengontrol anak-anak kita, diri kita untuk menghabiskan waktu kita di gadget. Mereka berlama-lamaan dengan Korea. Ya. Buka HP dengan Korea. Kadang-kadang yang mamak-mamaknya juga seperti itu, sibuk dengan Korea. Berani nggak sekarang nonton Korea di samping Rasul? Ada yang berani nonton Korea samping Rasul? Ini sebenarnya yang perlu kita pertegas kembali, bahwasanya segala sesuatu perbuatan yang memang itu tidak berani kita lakukan jika ada Rasul, sama saja sebenarnya. Bahkan Allah selalu melihat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun gerak-gerik pantauan itu terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan sebuah keniscayaan di saat kita benar-benar tidak menjaga hal mubazir, ya. Hal mubazir baik dalam mengkonsumsi barang, ya, maupun dalam mengkonsumsi waktu. Nah, kenapa sekarang mubazir ini menjadi permasalahan?
Mungkin kalau misalnya ditanyakan lagi seperti itu, tidak ada yang mau. Siapa hari ini yang menjadi kawannya setan? Nggak ada yang mau, nggak ada yang mengaku dirinya saya akan menjadi kawannya setan. Tapi dari perilakunya itu menunjukkan mereka itu adalah kawannya setan. Siapa kawannya setan? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Itu jelas bahwasanya orang-orang yang berlaku tabzir itu adalah teman-temannya syaitan. Tapi kalau untuk mendeklarasikan diri mereka sebagai kawan setan, mereka tidak akan pernah mau. Tetapi dalam hal kehidupan sehari-hari, mereka adalah orang yang mendeklarasikan diri mereka sebagai sahabatnya setan dalam mengkonsumsi makanan, sehingga makanan yang dimakan itu tidak habis. Dan yang lebih sedihnya lagi, ibu-ibu, ini coba ubah pola hidup kehidupannya. Ada makanan yang tidak habis itu dibuang dalam tong sampah, tapi tidak diberikan kepada binatang. Ya, seharusnya pola ini harus diberikan kepada binatang. Kalau tidak ada ayam, kasih ke bebek. Kalau tidak ada bebek, kasih ke kucing. Ya, ada nasi-nasi yang lebih itu diberikan. Tapi yang paling terpenting seperti kita ceritakan tadi, jangan sampai ada yang lebih sewaktu kita mengkonsumsi. Maka saya sering kali berulang, Bu Dokter, menyarankan jangan pernah makan pakai sendok. Itu saya katakan, jangan pernah makan pakai sendok. Saya sebisa mungkin, mohon maaf ya, saya sudah ke Inggris, Bu, sudah ke Jerman, sudah keliling Eropa, tapi kalau makan saya tidak pernah pakai sendok. Ya, saya bilang ini sama depan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah saya beberapa lama di Inggris, di Jerman, di Swiss, di mana saja saya pergi itu semua ada standar operasional makan di restoran, tapi saya tidak pernah makan pakai itu. Tetap saya colok dengan tangan seperti ini. Kenapa? Yang pertama, ini adalah sebagai bentuk cinta saya kepada Rasul, ya, dan ini adalah sunnah Rasul. Ya, sekarang hari ini kita udah pergi ke undangan sudah terceek, ya, sudah tercoret tai kita, sudah pakai sendok. Kenapa tidak dengan tangan? Ya, karena tangan ini adalah sunnah memang, bukan main-main. Mohon maaf ya, sewaktu Rasul mengatakan makanlah dengan tanganmu, itu tidak ada tafsir sendok, itu adalah tangan. Kenapa? Rasul sudah mengatakan bahwasanya tangan itu ada mikroba-mikroba yang bisa menghancurkan makanan dan itu lebih cepat prosesnya. Hari ini kita seperti kita katakan tadi, bangkat ro winggre wow kono ka membarat. Ya, seperti itu. Jangan seperti itu. Ya. Saya alhamdulillah sebisa mungkin ini bagaimana kita mengaktualisasikan bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Saya kira sudah waktunya sudah 45 menit. Kalau ada tanya jawab kita bisa tanya jawab. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.